kita akan belajar soal core content ya, mulai dari ngasih tahu bagaimana cara market bergerak dan sampai seterusnya. Di video yang pertama, ini adalah sebuah pola pikir ya dan sebuah realita ya, bagaimana sebenarnya market bergerak. Oke, ya. Kan teman-teman taunya oh ini candle naik turun, tapi nggak tahu nih sebenarnya isi daripada candle-candle ini tuh apa, ataupun bagaimana dia cara bergerak naik, bergerak turun karena apa ya. Oke, yang pertama adalah market moving. Nah, market moving ini atau pergerakan market itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya buy side move ya atau pergerakan naik, ada yang namanya sell side move atau pergerakan turun. Ya, ingat buy side move adalah pergerakan naik, sell side move adalah pergerakan turun. Ya, ketika ada buy side move, ya, buy side move ini diakhiri dengan adanya apa? Adanya sebuah high atau kita sebut sebagai buy side liquidity. Nah, pergerakan turun ini ya, diakhiri oleh sebuah low atau kita sebut sebagai sell side liquidity. Ya, begitupun seterusnya. Oh, dia buy side move lagi diakhiri sebuah high, maka disebut sebagai buy side liquidity. Ya, turun ke bawah disebut sebagai sell side liquidity. Ya, begitupun seterusnya. Selanjutnya itu adalah inefisiensi. Ya, inefisiensi ini apa maksudnya? Inefisiensi adalah ketidakseimbangan harga atau ketidakefisienan. Ya, biasanya umumnya itu kita sebut sebagai imbalance. Ya, di mana ini inefisiensi itu berada? Tergantung movement marketnya ataupun tergantung tren marketnya. Contoh di sebelah sini kita lagi ada tren naik atau market struktur naik. Ya, di sini terjadi break market struktur. Ya, kemudian di sini menciptakan sebuah imbalance. Jadi dari pergerakan naik ini, dia akan menciptakan sebuah inefisiensi, ya berupa imbalance biasanya. Ya, inefisiensi itu adalah sebuah ketidakseimbangan. Ya, imbalance kan kita ambil dari kalimat ketidakseimbangan. Nah, maksudnya ketidakseimbangan seperti apa? Contoh kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah sini ini kan candle nih, ya. Teman-teman lihat candle naik turun gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan teman-teman tahu kenapa kok itu berbentuk candle, ya bagaimana isinya diisi di dalamnya. Lihat angka semua kan, ya kan angka semua ada 539 order sell ya atau short ya. Terus kemudian ada 1,9K order buyer ataupun long gitu kan. Dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah perbedaan antara 539 dengan 1,9K. Dia bacanya miring. Ya, bacanya miring dari bawah ke atas. Ya, di sini lebih dominan apa? Lebih dominan buyer. Ya, kenapa kok lebih dominan buyer? Ya ini lihat 539 sama 1,9K. Maka ini disebut sebagai imbalance atau ketidakseimbangan harga. Biasanya di di candle dia bakal menciptakan sebuah imbalance. Nah, seperti ini. Ya, kalau misalnya tadi kita lihat di footprintnya, ya kita lihat oh ini ada di sini, ya kan? 1,9K sama 539 berarti ini, ya ini adalah sebuah detailingnya daripada ketidakseimbangan harga tersebut. Ya kalau misalkan kamu tarik, ya dia pasti bakal ada pemantulan di harga tersebut. Ya, masuk langsung naik ke atas. Seperti itu kenapa? Karena itu adalah harga yang tidak seimbang. Ya, itu kita sebut sebagai inefisiensi. Nah, bagaimana dengan efisiensi? Efisiensi itu ketika posisinya kamu, oh ini pengambilan external rush liquidity masuk sini. Ya, terus kemudian dia naik lagi ke atas pengambilan external rush liquidity. Maka harga ini, ya, harga ini jadi balance. Sama halnya ketika orang-orang bilang, oh ini rally base rally gitu kan. Sama, ya ini adalah sebuah harga balance. Ya, jika di sini ada ketidakseimbangan harga ataupun inefisiensi. Begitu. Jadi sebenarnya market itu cuma bergerak menyeimbangkan harga dan pergi ke likuiditas ataupun ke harga yang lebih tinggi. Gitu. Kalau misalkan secara buyer ya, secara konsep buyer, oh ada inefisiensi di sini.
berarti dia akan pergi ke harga yang lebih tinggi. Terus kemudian dia shift ke bawah, itu kan. Dia shift in market structure ke bawah. Ada inefisiensi di sebelah sini ataupun imbalance, ya kan. Dia masuk sini, ya dia akan pergi lebih rendah lagi. Begitupun seterusnya. Ya, itu adalah sebuah bagaimana sebenarnya market bergerak. Kan kita nggak perlu lihat angka-angka itu kan. Kita cuma lihat oh di sini ada IRL gitu kan, ada IRL ataupun imbalance, di sini juga ada imbalance, ya kan. Setelah ngambil imbalance dia pergi ke external range liquidity. Gitu. Kenapa? Karena posisinya ini adalah harga yang tidak seimbang, maka diseimbangkanlah sama market. Artinya apa? Ya ini diprogram. Gitu. Ketika ini drop ke bawah, ya. Ketika ini di drop ke bawah, ya udah. Berarti dia tujuannya adalah untuk menyeimbangkan harga ini ataupun imbalance itu. Oke, jadi seperti itu untuk uh, pergerakan market ya. Ingat, kesimpulan adalah satu, market ada yang bergerak naik, ada yang bergerak turun. Ya, alias buy side move, sell side move. Seperti itu. Ya.